Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Kita mengudara, kita menyampaikan pesan-pesan matematika, kita mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi untuk menjadikan mahasiswa Indonesia ini menjadi kuat untuk terus memahami ilmu matematika. Oke, seperti biasa kita coba akan bahas soal yang telah kita persiapkan seperti biasa. Nah, soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal bab 6 nomor 6.75 untuk seri yang ke-205 berdasarkan pada buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Kita coba lihat soal yang diberikan. 6.75, consider exercise 6.50. On page 206, the beta distribution has considerable application in a reliability problem in which the basic random variable is proportion in the practical scenario illustrated in the example. In that regard, consider review exercise 3.75 on page 100F. Impurities in the batch of product of the chemical process reflects a serious problem. It is known that proportion of impurities Y in a batch has the density function. The question is A, verify that above is a valid density function. B, what is the probability the batch is considered not acceptable? What are parameters alpha and beta of the beta distribution illustrated here? D, the mean of the beta is the alpha per alpha plus beta. What is the mean proportion of impurity in the batch? B, the variance of beta distribution random variable is beta quadrat equal to alpha multiple beta divide alpha plus beta power 2 multiple by alpha plus beta plus 1. What is the variance of Y in this problem? Oke, soalnya sangat panjang sekali. Tetapi soal ini hanya bercerita tentang suatu fungsi densitas peluang yang kita sebut dengan fungsi densitas beta. Jadi pada soal 6.50 diberikan suatu fungsi densitas peluang beta. Nah, sekarang kita bandingkan dengan soal yang diberikan yaitu Fx sama dengan 10 1 kurang X berpangkat 9. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat dalam soal Fx ini sama X-nya itu antara 0 dan 1. Nah, apakah ini dapat dimasukkan ke dalam beta seperti fungsi yang diberikan? Jadi kalau kita lihat soal yang ini, kalau seandainya saya buat sebagai bentuk berikut, sama dengan Fx gamma 1 tambah 9 dibagi dengan gamma 1 kali gamma 9 dikali X berpangkat 1 kurang 1 dikali lagi dengan 1 kurang X berpangkat
10 berpangkat 10 kurang 1. 10 kurang 1 untuk X itu di antara 0 dan 1. Jadi apa? Jadi kalau kita beri ini nama persama fungsi 2, ini adalah fungsi 1. Jadi fungsi 2 itu adalah kalau disederhanakan menjadi fungsi 1. Nah, gamma 10 dibagi dengan gamma 1, gamma 9 hasilnya 10. X berpangkat 0, 1. Nah, di sini kan seharusnya ada 1, cuman kan tidak dibuat 1. Seharusnya di situ kan ada 1, maka kita munculkan X berpangkat 0, 1. 1 kurang X berpangkat 10 kurang 1 adalah 1 kurang X berpangkat 9. Kalau begitu, nah ini soal ini menariknya. Dapat kita pahami bahwa oh ini soal beta, ini 10, sorry. Ini 1, ini 10, sorry. Oke. Ini soalnya adalah 1 tambah. Oh iya 9 nah. Alfanya itu ya, tetap sama betul 9. Tak ada berubah 9. Benar. Jadi kalau begitu, kalau kita sederhanakan fungsi yang nomor 2 ini, dia kembali ke soal yang semula yang diberikan. Nah, dari fungsi nomor 2 ini, kalau kita hubungkan dengan bentuk gamma, itu sesuai sekali. Artinya apa? Fungsi nomor 2, fungsi nomor 2 yang diberikan adalah fungsi densitas peluang beta, fungsi densitas peluang kita singkat dengan beta, dengan alfanya 1, betanya 9. Nah, dengan betanya beta 10, sorry, dengan beta 10. Alfanya 1, betanya adalah 10. Oke, jadi kalau begitu kita telah dapat melihat teori ini sangat menarik untuk dibahas. Jadi kalau begitu soal kita adalah alfanya 1, betanya adalah 10. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa soal yang diberikan dalam soal ini fx sama dengan 10 1 kurang X berpangkat 9 untuk X di antara 0 sampai 1, ini adalah beta, adalah fungsi densitas peluang beta dengan alfa dengan alfa sama dengan 1, alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 10. Beta sama dengan 10. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab soal yang A,
apakah dia valid? Nah, menjawab valid itu yang A, untuk menjawab dia valid, integral dari 0 sampai 1, 10 1x per pangkat 9 dx itu harus menghasilkan 1. Maka ini harus menghasilkan 1. Harus 1. Baru dia dikatakan valid. Maka kita integralkan. Nah, kayak misal U sama dengan 1 kurang X, DU sama dengan min DX. Oke, setelah sebut itu, integral di atas menjadi integral 10, 01, 1 kurang X tadi menjadi U pangkat 9, di sini min DU. Sama dengan min 10 integral 0 sampai 1 U pangkat 9 DU. Maka integralnya adalah menjadi min 10 1/10 U pangkat 10 untuk 01. Nah, kita jadikan, kembalikan lagi ke Y menjadi min 10 dikali dengan 1/10 1 kurang Y berpangkat 10 untuk 01. Nah, ini kalau hasilnya 1 menjadi benar. Nah, berarti sama dengan, nah, jadi integral kita adalah min 10, hasilnya tadi adalah 1 kurang Y berpangkat 0 sampai 1. Maka kalau begini, oh ini 1/10, lupa, sorry. Ini ada 1/10. Jadi min 10 dikali dengan 1/10 1 kurang Y pangkat 10 0 1. Bagi sini min 1/10 dikali masukkan 1 0, berarti 1/10 dikali dengan 0 pangkat 10 dikurang dengan 1/10 dikali 1 pangkat 10. Nah, ini berarti sama dengan min 10 dikali 0 dikurang dengan 1/10. Maka hasilnya 1. Karena integralnya 1, maka fungsinya valid. Soal nomor B. Nomor B apa kira-kira? Nomor B adalah what is the probability Y besar dari 0,6. Jadi kalau dicari probability X besar dari 0,6, itu artinya kita mengintegralkan 0,6 sampai 1 untuk fungsi 10 dikali 1 dikurang X berpangkat 9 dx. Nah, ini seperti tadi kalau kita integralkan 10, oke. Integral 0,6 sampai 1 kurang X berpangkat 9 dx. Nah, sama dengan tadi, kita gunakan permisalan, berarti integral menjadi min 10. Nah, karena kita pakai permisalan tadi adalah min 10. Di sini 1/10 1 kurang Y pangkat 10 untuk 0,6 sampai 1. Berarti kalau begitu, kalau mau kita lanjutkan integral ini sama dengan min 10 dikali 1/10. Kalau kita masukkan 1 tadi dia 0. 0 berpangkat 10 dikurang dengan
1/10 dikali 1 kurang Y 0,4. 1 kurang Y ini 0,6. 0,6 itu 6/10. 1 kurang Y 0,4. 0,4 berpangkat 10. 0,4. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu kita lihat di sini hasil akhirnya yang B itu tentu adalah min 10 dikali dengan 0 dikurang dengan 1/10 dikali dengan 0,4 berpangkat 10. Nah, ini hasilnya. Cari aja lah sendiri itu pakai kalkulator ketemu itu. Kita lihat yang C. Yang C, what is the parameter alpha and beta? Ini tadi yang kita jawab tadi alfanya 1. Jadi itulah kita jawab tadi alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 10. Nah, kita jawab tadi kan. D. Kita tengok soal D kita. The mean. Mean-nya alfa per alfa tambah beta. Jadi kalau begitu, karena diketahui min-nya, mu-nya sama dengan alfa per alfa tambah beta, ya berarti alfanya 1/1 tambah 10. 1/11. Oke. Yang E, varians. Rumus variansnya adalah rumus varian is alfa kali beta, alfa tambah beta kuadrat, alfa tambah beta tambah 1. Jadi kalau kita lihat variansnya tadi alfa kali beta per alfa tambah beta kuadrat, nah, dikali dengan alfa tambah beta tambah 1. Maka tinggal masukkan saja 10 kali 1, 10. 10/11 kuadrat. Dikali lagi dengan alfa 1, beta 10 di 12. Ah, udah ini aja selesai. Cari aja lah sendiri variasinya. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan untuk soal 7.5 ini luar biasa sekali. Soal yang panjang ternyata mudah untuk dipahami. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Jumpa lagi pada soal-soal yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.